Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S1 20042 dari kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Kalkulus 2. Nah, di sini terdapat soal nomor 1 yang di sini terdapat dua kurva. Yang pertama, luas yang dibatasi oleh dua kurva. Yang pertama itu kurva dengan Y sama dengan X, dan satunya lagi adalah Y sama dengan sepertiga X kuadrat. Nah, di sini pertanyaan pertamanya itu tentukan luas daerah yang diberi warna biru. Nah, di sini kalau kita lihat, warna biru ini dibatasi oleh 0 sampai 2. Oleh karena itu saya menulis integral 0 sampai 2 X dikurang sepertiga X kuadrat dx. Lalu ketika ini saya sudah integralkan, tapi karena pembatasan oleh karena itu saya gunakan 0 dengan 2. Jadi 1/2 X kuadrat kurang 1/9 X pangkat 3. Lalu di sini saya masukkan angka 2-nya, jadi atas kurang bawah. Jadi yang disubstitusikan dengan 2 dikurang yang dengan disubstitusikan dengan 0. Jadi 1/2 dalam kurung 2 kuadrat dikurang 1/9 2 pangkat 3. Dikurang 1/2 0 kuadrat dikurang 1/9 0 pangkat 3. Jadi 2 kurang 8/9 dikurang 0 sama dengan 18/9 dikurang 8/9, yaitu sama dengan 10/9 sama dengan 1/9. Nah, selanjutnya tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah warna biru tersebut diputar mengelilingi sumbu X. Oleh karena itu saya gunakan di sini rumus V sama dengan V dalam kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali H. Sama dengan ini V-nya keluar. Jadi ini yang diintegralkan hanya di dalam saja, yang R kuadrat kurang R kuadrat. Jadi X kuadrat untuk X R besarnya dan sepertiga X kuadrat untuk R kecilnya. Jadi ini diintegralkan 0 sampai 2. Nah, sepertiga X kuadrat ini ketika dikuadratkan menjadi 1/9 X pangkat 4. Nah, lalu di sini kita gunakan pembatasan 0 sampai 2. Jadi sepertiga dalam kurung 2 pangkat 3 dikurang 1/36 kali 2 pangkat 5 dikurang 0. Nah, ini 0 kenapa? Karena kalau 0 dikali sepertiga itu kan 0. Lalu 0 juga dikali 1/36 itu juga 0 juga. Jadi V kali 8/3 dikurang 32/36 itu sama dengan V kali 96/36 dikurang 32/36. 96 dikurang 36 itu hasilnya 64. Jadi 64/36 V. Yang jika dikecilkan jadi 16/9 V. Yang kalau dikecilkan lagi itu sama dengan 1/7/9 V. Nah, untuk nomor 2 ini tentukan domain fungsi f dalam kurang x, y sama dengan akar dari y kurang x pangkat 4 di per x kuadrat tambah y kurang a kuadrat dengan ketentuan a sama dengan angka satuan dari hasil penjumlahan 2 digit terakhir NIM. Nah, NIM saya itu S1S1 20042. Jadi kalau kita jumlahkan 2 digit terakhirnya 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Jadi kita bisa ganti soalnya menjadi f dalam kurang x, y sama dengan akar dari y kurang x pangkat 4 di per x kuadrat tambah y kurang 6 kuadrat. Oke, jadi kita bisa cari domain fungsinya di sini. Domain fungsinya itu saya dapatkan x, y elemen r kuadrat itu, sehingga akar dari y kurang x pangkat 4 di per x kuadrat tambah y kurang 6 kuadrat itu elemen real. Oke. Di sini saya harus membuat bahwa ini tidak mencapai angka 0/0 atau angka 1/0. Sehingga saya harus membuat y kurang x pangkat 4 itu lebih dari sama dengan 0. Dan x kuadrat tambah y kurang 6 kuadrat itu tidak sama dengan 0. Yang dimana kita bisa menulisnya lagi menjadi y lebih dari sama dengan x pangkat 4. Dan x kuadrat tidak sama dengan minus y kurang 6 kuadrat. Nomor 3, tentukan semua turunan parsial kedua dari f dalam kurang x, y sama dengan a tambah 1 kali sin x pangkat a tambah 1 y pangkat a kurang 1 dengan a sama dengan angka satuan dari hasil penjumlahan 2 digit terakhir NIM. Nah, NIM saya itu kan 42 ya. Jadi 4 tambah 2, 6. Nah, f dalam kurung x, y sama dengan 6 tambah 1 jadi 7 sin x pangkat 6 tambah 1, 7, dan y pangkat a kurang 1 itu 5. Jadi 6 kurang 1, 5. Nah, di sini saya turunkan fx-nya. Jadi saya turunkan x-nya sehingga 7-nya ke depan, 49. Habis itu x
Ini saya turunkan, jadi X pangkat 6 dikeluarkan juga, jadi 49 X pangkat 6 Y pangkat 5 cos X pangkat 7 Y pangkat 5. Begitupun juga dengan FY. FY-nya, tapi di sini kalau di FY itu berarti 5-nya saja, yang Y pangkat 5. X-nya nggak usah dikalikan juga, hanya perlu dikeluarkan. Sehingga jadinya adalah 35 X pangkat 7 Y pangkat 4 cos X pangkat 7 Y pangkat 5. Nah, untuk fx ini berarti kita turunkan dari hasil yang ini. Dari fx kita turunkan variabel x-nya, sehingga menjadi minus 343 X pangkat 12 Y pangkat 10 sin X pangkat 7 Y pangkat 5 ditambah 294 X pangkat 5 Y pangkat 5 cos dalam kurang X pangkat 7 Y pangkat 5. Nah, untuk FYY ini adalah turunan dari FY. Jadi kita turunkan variabel Y dari FY. Jadi FYY itu sama dengan minus 175 X pangkat 14 Y pangkat 8 sin dalam kurang X pangkat 7 Y pangkat 5 tambah 140 X pangkat 7 Y pangkat 3 cos X pangkat 7 Y pangkat 5. Nah, selanjutnya fxy ini saya dapatkan dari fx, tapi saya turunkan melalui variabel Y. Jadi fxy-nya itu minus 245 X pangkat 13 Y pangkat 9 sin X pangkat 7 Y pangkat 5 tambah 245 X pangkat 6 Y pangkat 4 cos X pangkat 7 Y pangkat 5. Lalu untuk fyx ini saya dapatkan dari fy, tapi saya turunkan dari variabel x. Jadi fyx sama dengan minus 245 X pangkat 13 Y pangkat 9 sin X pangkat 7 Y pangkat 5 ditambah 245 X pangkat 6 Y pangkat 4 cos X pangkat 7 Y pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, soal terakhir ini kita harus menunjukkan bahwa lim XY 0,0 menuju 0,0 dari X kuadrat Y tambah Y pangkat 5 di per X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 itu tidak ada. Jadi, seperti ini jawaban saya. Jika dilihat ini, lim XY 0,0 X kuadrat Y tambah Y pangkat 5 di per X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 itu terdefinisi di domain E kuadrat kurang daerah 0,0. Jadi, di sepanjang garis Y sama dengan 0, kecuali X sama dengan 0, kita bisa tuliskan seperti ini. F dalam kurang X, 0 sama dengan lim limit X, 0 menuju 0,0. Jadi, X kuadrat dikali 0, ditambah 0 pangkat 5 di per X pangkat 4 tambah 0 pangkat 4 yang menghasilkan 0 per X pangkat 4. Lalu didapatkan hasilnya itu 0. Jadi 0 dibagi apapun kan hasilnya 0 ya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di sepanjang garis Y sama dengan X. Jadi F dalam kurang X, X itu sama dengan X kuadrat kali X tambah X pangkat 5 di per X pangkat 4 tambah X pangkat 4. Di sini X pangkat 3 tambah X pangkat 5 per 2X pangkat 4. Jadi di sini 2 X kuadrat kali X itu X pangkat 3 ya. Lalu selanjutnya X pangkat 3 itu kita keluarkan sehingga menghasilkan X pangkat 3 kali 1 tambah X kuadrat di per 2X pangkat 4. X pangkat 3 nya ini kita bagi dengan yang X pangkat 4 di bawah sehingga menghasilkan 1 tambah X kuadrat di per 2X. Nah, jika kita cari limit dari ini 1 tambah X kuadrat per 2X, itu kita akan menghasilkan 1 per 0. Karena ini 0 kita masukkan ke X kuadrat dan 0 dimasukkan di bawah. Nah, 0-nya itu ada di bawah. Jadi 1 bagi 0 itu kan tak terdefinisi atau tak hingga ya. Jadi karena limit dalam kurang X, 0 menuju 0,0, F dalam kurang X, 0 tidak sama dengan limit X, X menuju 0,0 F dalam kurang X, X. Dan juga limit dari X, X ini itu tidak terhingga. Maka limit XY menuju 0,0 X kuadrat Y tambah Y pangkat 5 per X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 itu tidak ada. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.